Selamat berjumpa dengan seri konsep-konsep fisika. Pada kesempatan ini disampaikan bagaimana menyajikan nilai hasil pengukuran untuk alat ukur berskala garis, serta bagaimana menentukan jumlah angka penting suatu nilai hasil pengukuran. Misalkan kita mengukur panjang pensil dengan mistar. Pada mistar ini tertera skala dalam sentimeter. Terlihat pada gambar ini bahwa ujung pensil berada di antara skala 6 dan 7. Kita tidak tahu pasti berapa panjang pensil ini. Yang jelas lebih dari 6 cm dan kurang dari 7 cm. Atau dapat dikatakan 6, sekian. Berapakah sekian itu? Disinilah muncul nilai pengukuran yang harus diperkirakan. Dapat saja dikatakan panjang pensil itu 6,6 cm, 6,7 cm, atau 6,8 cm, tergantung pada keyakinan kita dalam membuat perkiraan ini. Angka digit terakhir yang disajikan pada hasil pengukuran merupakan nilai perkiraan atau estimated value. Angka 6 ini merupakan nilai yang pasti. Dapatkah nilai perkiraan itu 2 digit? Misalnya seperti berikut. Jawabnya adalah tidak perlu, mengingat bahwa nilai ini dapat disajikan seperti berikut. Dalam hal ini telah diambil ketidakpastian dalam perkiraan nilai tersebut 0,1 cm atau 1/10 dari jarak garis skala ini, yaitu 1 cm. Pengambilan ketidakpastian dalam membuat perkiraan nilai sebesar 1/10 dari rentang tersebut, yaitu 0,1 cm, sudah terlalu optimis. Digit kedua nilai ketidakpastian dengan orde 1/100 menjadi tidak berarti. Dengan menyajikan nilai seperti ini, kita percaya bahwa panjang pensil tersebut antara 6,6 cm sampai 6,8 cm. Bagaimana jika ujung benda yang diukur tepat pada garis? Misalnya seperti ini. Jika yakin dengan apa yang dilihat, hasil pengukuran dapat disajikan seperti berikut. Di sini, nilai perkiraannya adalah 0. Dapatkah disajikan dengan 6 cm saja, seperti ini? Tidak bisa, karena ini maknanya beda. Nilai ini dapat disajikan dengan nilai ketidakpastian seperti berikut. Atau kita percaya bahwa panjang pensil tersebut antara 5,9 cm sampai 6,1 cm. Ini artinya ketidakpastian dalam perkiraan nilai adalah 1/10 dari nilai skala. Dalam hal ini 1 cm. Jika disajikan dengan 6 saja, maka tidak jelas itu sebuah nilai yang pasti atau perkiraan. Untuk dapat lebih memahami, perhatikan pengukuran berikut ini. Misalkan benda yang sama diukur menggunakan mistar dengan skala 10 cm, kita tidak tahu pasti berapa panjangnya. Yang jelas terlihat adalah ujung pensil ini kira-kira setengah dari skala ini, atau mungkin lebih sedikit. Sehingga kita hanya bisa memperkirakan panjangnya 5 cm, 6 cm, atau 7 cm. Ini adalah nilai perkiraan. Hasil pengukuran ini mengandung unsur ketidakpastian 1/10 nilai skala, yaitu 1 cm. Bandingkan dengan sajian nilai pengukuran ini, yang mana di sini 6 adalah nilai pasti. Nilai 6 pada pengukuran ini adalah nilai perkiraan yang tidak pasti. Diperkirakan nilai panjang pensil ini antara 5 sampai dengan 7 cm. Tidak terdapat nilai pasti. Mistar ini memiliki tingkat presisi yang rendah. Ini adalah pengukuran yang buruk. Boleh dikatakan
mistar ini tidak layak untuk mengukur panjang pensil ini. Bagaimana jika pengukuran dilakukan menggunakan mistar dengan skala 0,1 cm? Agar lebih jelas dapat diperbesar bagian ujung pensil. Dalam praktek ini bisa digunakan kaca pembesar. Di sini tampak nilai pastinya adalah 6,7 dan dapat ditambah nilai perkiraan misalnya menjadi seperti ini. Berapapun nilainya, angka terakhir merupakan nilai perkiraan dalam orde 0,01 cm, yaitu 1/10 dari nilai skala terkecil ini. Jika kita yakin, kita dapat mengambil ketidakpastian dalam perkiraan nilai sebesar 0,01 cm, sehingga hasilnya dapat disajikan seperti berikut. Tetapi apabila tidak terlalu yakin dengan perkiraan tersebut karena terlalu kecilnya skala, dapat diambil ketidakpastian nilai yang lebih besar. Misalnya bukan 1/10, melainkan setengah dari nilai skala terkecil, yaitu setengah milimeter. Dengan demikian, hasil pengukuran tersebut dapat disajikan seperti berikut. Kita melihat di sini bahwa ujung pensil berada di antara nilai skala 6,7 dan 6,8. Dari dua sajian nilai ini, yang mana yang mau dipakai adalah masalah keyakinan dalam pengukuran. Yang terpenting perlu dicatat, keduanya ini menyajikan angka terakhir, yaitu angka 3 sebagai nilai perkiraan. Dapat dikatakan bahwa hasil pengukuran ini memiliki 3 angka penting atau significant figures. Penambahan digit berikutnya pada nilai perkiraan sudah tidak penting. Marilah kita bandingkan dengan hasil pengukuran sebelumnya menggunakan mistar dengan skala 1 cm. Angka terakhir atau yang kedua merupakan nilai perkiraan. Penambahan digit pada nilai perkiraan atau angka ketiga sudah tidak penting. Nilai pengukuran ini memiliki 2 angka penting. Semua angka pasti ditambah 1 angka perkiraan merupakan angka penting. Yang pertama ini, angka pastinya adalah 6,7 cm dan angka perkiraannya adalah 0,05 cm. Pada yang kedua ini, angka pastinya adalah 6,0 cm dan angka perkiraannya adalah 0,05 cm. Sedangkan yang ketiga ini, angka pastinya adalah 6,0 cm dan angka perkiraannya adalah 0,00 cm. Semua ini memiliki 3 angka penting. Berikut ini adalah beberapa ketentuan untuk mengidentifikasi jumlah angka penting. Yang pertama, semua angka yang tidak mengandung 0 adalah angka penting. Sebagai contoh, misalnya ini, bahwa ini tidak ada angka 0-nya, maka ini 3 angka penting dan ini adalah 4 angka penting. Kemudian yang kedua, angka 0 yang terletak di antara angka tidak 0 adalah angka penting. Contohnya ini, jadi karena ini ada angka 0 terletak di antara angka tidak 0, maka ini menjadi angka penting. Maka ini adalah 3 angka penting dan ini 4 angka penting. Kemudian yang ketiga, bahwa rangkaian angka 0 di belakang tanda desimal adalah angka penting. Sebagai contoh ini, jadi ini karena angka 0-nya di belakang desimal, maka ini adalah menjadi angka penting, dihitung sebagai angka penting. Kemudian yang keempat, rangkaian angka 0 di belakang tanpa tanda desimal bukan angka penting. Contohnya adalah ini. Jadi ini misalnya 60.000 mikrometer, maka 0 di belakang ini tidak penting. Jadi ini dihitung sebagai 1 angka penting.
Demikian juga dengan ini, 8.500 kg, ini angka 0 di belakang ini menjadi angka tidak penting. Jadi angka pentingnya hanya 2. Kemudian yang kelima, rangkaian angka 0 di bagian depan angka bukan angka penting. Sebagai contoh nih, jadi ini karena ini di bagian depan, maka ini tidak menjadi angka penting. Yang dihitung hanya yang di bagian belakang ini. Ini adalah satu angka penting. Demikian uraian tentang bagaimana menyajikan nilai hasil pengukuran serta menentukan jumlah angka penting. Saya Heri Purwanto, jangan berhenti belajar, ajarkan yang dipelajari pada orang-orang.